Halo, assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga masih tetap waras sambil pantengin channel ini. Tentunya masih bersama saya Terus Manita. Kembali bergelut dengan pertarungan manusia melawan hiu megalodon sebagai penguasa lautan yang ternyata masih hidup dan keberadaannya mengancam keselamatan umat manusia. Melanjuti penelitian di Palung Mariana sebelumnya, para ilmuwan kembali mengeksplorasi kehidupan bawah laut di palung terdalam itu guna memastikan bahwa makhluk-makhluk terganas di sana tetap dalam habitatnya. Namun penjelajahan itu menjadi menegangkan dan malah mengakibatkan penguasa lautan muncul kembali ke permukaan. Seperti apa perjalanan teror pertarungan makhluk-makhluk purbakala terganas itu? Simak alur cerita film The Meg to the Train. 5 tahun pasca film pertama berlatar di tengah samudra internasional, Jonas masih menjadi aktor utama kita, di mana Jonas masih terlibat dalam pekerjaannya membantu tim Manawan melakukan penjelajahan di Palung Mariana, di mana hiu megalodon pertama kali berhasil ditemukan sebelumnya. Bersama tim Manawan, Jonas ditemani oleh sahabat lamanya yang bernama Mike, DJ, Rigas, dan Juming, putra dari Zhang, sebagai pimpinan penelitian di fasilitas Manawan. Pasca kematian ayahnya, Jumin menggabungkan penelitian sang ayah dengan perusahaan miliknya. Hingga kini Manawan terlihat lebih maju dan berteknologi canggih. Bahkan Jumin berhasil membuat penemuan sebuah baju pelindung yang mampu berjalan di dasar lautan. 21% increase in power. Nah, Jonas pasca kematian Suin, ia harus merawat putri Suin yang bernama Mei yang kini sudah 14 tahun. Tentu juga bersama pamannya Juming, saudara laki-laki Suin. Dan di malam pesta puncak 10 tahun Institut Kelautan Hainan Cina itu, Jonas dan Meg turut berada di sana bersama para investor yang selama ini bekerja sama dengan penelitian bawah laut, termasuk salah satunya bernama Neng Julia, yang ini munculnya. Jumin memperkenalkan seekor megalodon yang ia pelihara dan latih sejak kecil di penangkaran yang diberi nama Heiki. Dan berkat para donatur, Jumin mengatakan jika mereka mampu menciptakan sebuah alat yang bisa menembus termoklin berupa awan beku pembatas laut dengan palung terdalam di mana dunia Heiki berada. Into a trench 6,000 meters. Karena merasa ada yang aneh dengan sikap Heiki, Jumin memutuskan untuk berenang ke dalam penangkaran Heiki. Meski Jonas dan Meiying tidak setuju dengan tindakan Jumin karena dianggap sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, Heiki adalah seekor megalodon yang dikenal keganasannya. Namun Jumin meyakinkan mereka jika ia mampu mengendalikan Heiki dan tiba-tiba... 20 meters. Beruntung Jumin berhasil keluar dari penangkaran dengan cepat karena Heiki sebenarnya tidak peduli dengan instruksi Jumin. Di sana memperlihatkan jika Heiki sedang mencari jalan keluar agar bisa kabur dari penangkaran itu dan alhasil Heiki kabur dari penangkaran dengan sangat amat mudah, hanya dengan sekali labrak pintu kawat besi, padahal ia telah terkurung di sana cukup lama. Jonas, Juming, dan kawan-kawan pergi menyelam ke dasar laut melalui termoklin dengan kapal canggih mereka yang dilengkapi dengan anti predator. Sebenarnya, penyelaman ini rutin mereka lakukan untuk memantau biota bawah laut, hasil temuan mereka pada sequel pertama. Namun, secara mengejutkan, Meiying muncul tiba-tiba menjadi penumpang ilegal di kapal itu. Tentu saja membuat Jonas kaget karena sebenarnya Meiying tidak diizinkan ikut. Jonas meminta Rigas untuk berhenti melakukan penyelaman, khawatir akan bahaya menimpa Meiying. Namun secara tiba-tiba mereka mendeteksi jika ada megalodon yang mendekat ke arah kapal. Ternyata itu megalodon Heiki yang mampu menembus termoklin bersamaan dengan kapal mereka. Jumin dibuat bingung kenapa Heiki yang ada di penangkaran tiba-tiba berada di sana. How did your pet shark get down here, Juming? Ternyata Heiki kabur untuk bertemu dua megalodon jantan yang ukurannya sangat besar. Melihat momen langka itu, akhirnya oleh si Jumin mengubah rencana penjelajahan biasa mereka untuk mengikuti ketiga megalodon itu. Dan tentunya ke jalur yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Namun tiba-tiba secara tidak sengaja dan cukup membuat kaget karena mereka menemukan sebuah penambangan ilegal di laut terdalam itu.
Awalnya mereka menduga jika itu bangkai kapal selam, namun Rigas mendeteksi jika di sana ada pergerakan kehidupan yang menunjukkan jika itu bukanlah bangkai kapal, melainkan sebuah stasiun penambangan. Multiple airlocks, power generation, the resources needed. Penambangan ilegal itu dipimpin oleh seorang tentara bayaran bernama Montes. Ia bersama krunya menambang logam langka yang ternyata bernilai sangat tinggi. Mereka melakukan penambangan itu secara diam-diam dan ternyata selama ini mereka menggunakan akses Manawan sehingga bisa masuk ke area terdalam itu. Montes yang menyadari kehadiran tim Manawan segera meledakkan salah satu tebing dan alhasil goncangan hebat itu membuat kapal Jumin dan Jonas terpisah. Begitu juga dengan kapal Montes. Ledakan juga sampai menembus termoklin. Oleh Meg dan Jess yang berada di stasiun Manawan segera mencari tahu keberadaan Jumin dan Jonas yang kini hilang kontak di dasar lautan. Meg dan Jess mencurigai jika ada seseorang yang menyabotase Manawan karena kapal selam penyelamat mereka juga telah dirusak. Menyadari akan hal itu, Meg kemudian memerintahkan timnya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Namun Jonas berhasil menghubungi Meg dan mengatakan jika kapal mereka tersangkut dan port penyelamat tidak bisa digunakan. Akhirnya memaksa mereka untuk menggunakan peralatan ciptaan Jumin untuk berjalan di dasar laut, dan satu-satunya jalan keluar mereka adalah stasiun penambangan ilegal itu yang terletak di 3 km dari posisi mereka sekarang. Mereka berjalan satu persatu menggunakan pakaian pelindung di kedalaman 25.000 kaki, namun perjalanan itu tiba-tiba Jumin ternyata berhasil selamat dan mereka juga hendak menuju ke stasiun penambangan ilegal itu. Berjalan di dasar laut sambil was-was, tiba-tiba salah satu kru mereka berteriak karena diserang oleh sesuatu. No! No! Menyadari perjalanan mereka di palung itu tidak sendirian, Jonas meminta kepada semua kru untuk berjalan cepat. Akan tetapi perjalanan itu kembali dikejutkan dengan serangan oleh hewan, kita sebut saja kadal ini wujudnya, di mana akibat serangan hewan buas itu, kaca pelindung salah satu kru mengalami keretakan. Oleh Jumin kemudian menyalakan lampu untuk menghalau kadal buas itu. Namun masalah lain muncul, Megalodon yang tertarik dengan cahaya kini menyerang mereka dengan serangan gilanya. Menggigit apa saja. Kelihatannya terlalu lama berada di palung itu membuat si Megalodon sukar membedakan yang mana manusia dan besi. Hahaha. Amukan Megalodon itu membuat salah satu kru menjadi santapannya. Mereka yang tersisa 4 orang tiba di stasiun penambangan itu. Dari sana mereka berhasil menghubungi Manawan, yang pada saat itu hanya ada Jess yang sedang bekerja. Oleh Jess mengatakan jika di sana mereka punya port penyelamatan. Jonas dan kawan-kawan bergerak cepat menuju ke sebuah ruangan yang dimaksud. Namun tiba-tiba ternyata itu hanyalah jebakan si Jess. Ya, ternyata si biang keroknya, pengkhianatnya adalah Jess yang selama ini menyusup di Manawan atas perintah Neng Julia, investor Manawan, di mana si Neng Julia ini memerintahkan agar Jonas dan Jumin beserta kawan-kawan harus segera dimusnahkan dalam ruangan itu. Your life is in my hands. What are you doing, Jess? Karena peralatan penyelamatan mereka berada di pintu utama tadi, memaksa Jonas harus berenang tanpa peralatan dan alhasil meski mustahil, namun Jonas berhasil tiba di ruangan lain di stasiun itu. Akan tetapi mengejutkan, di sana Jonas bertemu dengan Montes yang secara pribadi memendam dendam kepadanya. Perkelahian keduanya pun tak terelakkan. Beruntung Jonas berhasil mengalahkan Montes dan pergi menyelamatkan rekan-rekannya yang terjebak tadi. Jonas dan Jumin mencoba pergi dari stasiun itu menggunakan kapal selam milik Montes. Namun kapal itu mengalami kerusakan yang membuat kapal itu tidak bisa meluncur. Oleh Jumin menyarankan agar semua lampu di stasiun itu dinyalakan untuk memancing si Megalodon dan alhasil di Manawan sedang tidak baik-baik saja. Para tentara bayaran dari Neng Juliah sudah menguasai fasilitas itu.
Mike dan DJ disandera. Mengetahui hal itu, Jonas dan Jumin masuk secara diam-diam ke Manawan dan berhasil melumpuhkan satu persatu para penjahat seperti berikut ini. Si Montes ternyata masih hidup. Beliau berhasil ke permukaan dengan menggunakan pelampung. Di Manawan, Jess dan Montes mengabari Neng Juliah bahwasannya akibat ledakan yang dibuat Montes mengakibatkan termoklin terbuka dan 3 hiu megalodon berhasil keluar dari dalam palung. Oleh si Neng Juliah ini memikirkan bagaimana cara mengkambing hitamkan tim Manawan atas kejahatan yang dia perbuat sendiri. Sedang asyik visi-visian, si Juliah kaget melihat seekor megalodon yang sudah tiba di sana. Oleh si Jess terlihat sangat santuy dengan mengatakan bahwasannya dinding kaca yang ada di sana sangatlah kuat dan anti megalodon. Namun tiba-tiba I was also thinking. Jonas dan timnya yang sudah berkumpul kembali, mereka berniat pergi dan menggunakan perahu karet dengan cara perlahan agar tidak terdeteksi si megalodon. Mengetahui mereka hendak pergi, oleh si Montes memerintahkan anak buahnya untuk mengejar segera. Namun karena mereka tidak menyadari jika pergerakan mesin perahu bisa terendus megalodon dan alhasil sadar akan bahaya mengintai warga di mana 3 ekor megalodon berkeliaran di lautan lepas. Jonas dan timnya pergi ke sebuah pantai terdekat untuk memperingatkan orang-orang di sana. Namun sebelum mereka sampai, orang-orang di pantai telah lebih dulu disikat oleh si kadal yang ternyata juga berhasil keluar dari dalam palung. Singkat cerita, pasukan Montes dan Neng Juliah yang lebih dulu tiba di sana untuk mencari Jonas juga menjadi korban serangan si kadal tengik itu. Jonas dan kawan-kawan yang akhirnya tiba di pantai merasa bingung karena orang-orang di sana berlarian menuju ke air. Yuming berusaha memperingatkan mereka agar menjauh dari air karena di sana ada megalodon dan alhasil selain 3 ekor megalodon, segerombolan kadal ternyata gurita raksasa juga berhasil keluar dari palung itu yang kini sedang memangsa orang-orang di sana. Singkat cerita, Jonas berusaha membunuh megalodon yang satu dengan menggunakan tombak yang dipasang bom. Meski berhasil, namun pertarungan tidak hanya dengan megalodon. Di sana Montes kembali menembaki Jonas seperti berikut ini. Aksi kejar-kejaran bersama kapal motor, Jonas, Megalodon, dan Montes tak terelakkan, memaksa Jonas berhenti berlayar dan lari ke daratan. Di sana, Montes berhasil disudutkan oleh Jonas dan sementara Jumin dan Meg disibukkan dengan serangan kadal yang semakin menggila dan pasukan Montes juga tak menyerah untuk memburu keduanya. Di satu momen, Jumin dan Meg yang berada di atas helikopter berhasil melarikan diri dari serangan kadal. Jumin merakit sebuah pisau bersama peledak. Namun tiba-tiba, Jumin melihat Mei Ying yang berada dalam bahaya, di mana salah satu jari-jari gurita menangkap Mei Ying. Ketika hendak menolong Mei Ying, tiba-tiba Jumin yang kini tertangkap gurita raksasa itu berhasil menancapkan peledak di tubuh hewan purbakala dan seketika bom itu meledak. Namun ledakan itu sama sekali tidak membuat gurita itu mati, melainkan memicu kedatangan si Heki dan alhasil gurita itu pun menjadi santapan Heki setelah sebelumnya sempat terjadi pertarungan di antara kedua hewan itu. Selesai dengan masalah Montes, kini Jonas kembali bertarung dengan Megalodon yang kian mengganas. Jonas memiliki sebuah ide untuk memancing Megalodon menjauh dari Yumin yang sedang berusaha membantu Meg keluar dari helikopter. Jonas berenang ke arah yang berbeda dan meraih baling-baling helikopter. Jonas berencana membunuh Megalodon dengan menggunakan baling-baling itu dan alhasil usai mengalahkan Megalodon kedua, Jonas, Jumin, dan Meg masih berada dalam air. Namun tiba-tiba Heki mengarah ke arah mereka.
oleh Jumin yang tetap memilih berada di air dibandingkan Jonas dan Meg yang sudah duluan kabur karena mengira Haeki tidaklah jinak seperti keyakinan Jumin. Di sana, Jumin dengan percaya diri mengatakan jika Haeki masih seperti dulu. Jumin menekan tombol penekan sinyal sekali untuk muncul, 2 kali untuk mundur. Alhasil, Haeki menjauh dari Jumin. Tentu saja membuat Jumin senang karena Haeki menuruti perintahnya yang sebenarnya diragukan. Halnya, Haeki juga mengejar kawanan lumba-lumba yang berada di sekitar itu. Dan cerita pun tamat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.